jamaah, kemudian pegawai SARA, kemudian yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, kemudian yang saya hormati para jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa melimpahkan kita nikmat, rahmat beserta hidayah kepada kita semua, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang paling penting adalah kesehatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Banyak orang kadangkala mereka tidak tahu betapa pentingnya sehat, barulah tahu sehat itu mahal ketika Allah berikan sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat ini kata Rasulullah yang sering dilupakan manusia. Yang pertama as-sihah, sehat, dan yang kedua al-firaq atau waktu yang luang. Maka subhanallah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kesehatan kepada kita hari ini. Mari bersama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Yang kedua, salawat sertakan salam senantiasa selalu kita curahkan kepada pangkuan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Hadirin para jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki yaitu bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita baik di segi apapun kegiatannya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan, dikarenakan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita sekedar bukan menahan lapar dan haus saja, tetapi kita juga menahan daripada yang membatalkan puasa dan hawa nafsu kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Kadangkala Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehat badan kita hari ini, kuatnya kita beribadah hari ini. Semua pencapaian tersebut semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis perintah yang Allah wajibkan kepada kita, jangan pernah kita meninggalkan. Karena apa? Dikarenakan perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini kita kadangkala banyak menyibuk diri kita dengan perkara dunia. Kadangkala kita lupa dengan Sang Pencipta. Kita yang hari ini sibuk mencari rezeki, kita luangkan waktu, kita habiskan waktu, tetapi kita lupa kepada siapa yang memberi rezeki kepada kita. Keberkahan kita hari ini bukan diukur dengan materi keuangan kita, pangkat dan jabatan kita. Keberkahan hidup kita adalah Allah beri ketenangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kita kerjakan, berapapun yang kita carikan, jikalau perintah Allah tidak kita tinggalkan, Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Pertama hidup kita, mulai di dunia hingga kepada akhirat. Kita hari ini mereka sibuk dengan keadaan mereka. Ketika azan berkumandang, mereka abaikan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala meminta waktu kepada kita tidaklah banyak. Dalam jangka 24 jam hanya 34 menit Allah minta waktu kepada kita, yaitu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa mengelak. Ketika kita kena hujan, kita bisa berteduh. Ketika hari ini kita kena sinar matahari, kita masih bisa berteduh. Tetapi ketika kita berada di padang mahsyar esok,
kita tidak bisa kemana lagi. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan, la tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, kedua kaki kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melangkah ke depan, kita pula tidak bisa melangkah ke belakang, kita tidak bisa memindah ke kanan ataupun ke kiri, kata Rasulullah, hatta yus'ala an umurih, sehingga Allah pertanyakan 4 perkara. Yang pertama, an umuri fima afnah. Yang pertama yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tentang umur kita. Allah hari ini memberikan kita umur yang begitu panjang. Kadangkala tak sempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak permasalahan rumah tangga kita hari ini, betapa banyak permasalahan keluarga kita hari ini. Solusinya adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu kecil semua bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajiban kepada Allah jangan pernah kita tinggalkan, hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an jismihi fima abnah, kata Rasulullah. Yang kedua tentang tubuh kita yang kuat. Hari ini kita kuat untuk berjamaah di masjid. Ketika azan berkumandang, tinggal dulu pekerjaan dunia kita, tinggal dulu persoalan dunia kita. Tunggu sejenak, kita menyeru, mendatangkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa ammalihi, tentang harta kita. Min ainak tasabah, dari mana kita mengambilkan harta kita. Wa fima anfaqah, harta yang kita dapat hari ini dari mana kita dapati, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan barang yang haram. Dan ketika kita mendapatkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa fima anfaqah, kemana kita infakkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Berapa banyak nilai harta yang kita hari ini, betapa banyak fakir miskin, betapa banyak anak yatim, betapa banyak orang yang tidak mampu. Mereka hari ini kelaparan. Adakah tergerak di hati kita untuk membantu orang yang tidak mampu ini? Ini adalah tanggung jawab kita. Allah berikan harta kepada kita, Allah titipkan harta kepada kita untuk membantu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak mampu. Dan yang keempat, kata Allah, kata Rasulullah yang ditanya oleh Allah, wa an ilmi fima fa'al, tentang ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Pernahkah, adakah kita ajarkan orang-orang di sekitar kita? Kita berikan kepada anak kita berikan anak kita yang terbaik tentang ajaran ilmu agama. Sehingga 4 perkara ini ketika telah Allah tanyakan kepada kita, barulah kita bergeser untuk melewati perkara yang selanjutnya. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah zuhur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dan melihat umur kita semakin tua dan semakin beranjak dewasa. Dan hari ini betapa banyakkah amal yang pernah kita kerjakan. Maka oleh karena itu, satu amal kebajikan yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama kita introspeksi diri kita, memperbanyakkan amal ibadah kita, ajak keluarga kita, ajak anak kita, ajak cucu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada hari kiamat tidak ada lagi pertolongan daripada sanak keluarga kita, tergantung amal kita masing-masing. Jikalau ada amal itu dan itulah menjadi teman kita dan menjadi pembela kita, ketika kita tidak memiliki amal sedikit pun, maka kita dikatakan orang yang sangat rugi. Yang bahagia yang sebenarnya kata Allah adalah faman zuhziha anin nar, kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ketika kita berada di hari kiamat, hari pembalasan, melewati jembatan Siratal Mustaqim antara surga dan neraka, Allah menjauhkan kita dari api neraka. Wa udkhilal jannah faqad faz, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang beramal ibadah hari ini, mengerjakan amal kebajikan hari ini, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita bayarkan,
kerjakan, haji yang kita kerjakan, dan ibadah sunnah yang kita kerjakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, ketika pada hari bulan puasa nanti, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran. Setidaknya satu hari satu ayat dapat kita bacakan, sebab Al-Quran ini menjadi pembela dan juga memberi syafaat ketika kita berada pada hari kiamat. Hadirin sekalian, hadirin sidang jamaah salat zuhur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyesal ketika kita melakukan perbuatan yang dosa yang begitu banyak. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pintu taubat Allah lebih besar, lebih banyak daripada dosa yang pernah kita kerjakan. Tidak ada kata terlambat. Mari berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan sebagai mau'izah hasanah untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.